Oke teman-teman, karena tadi udah perkenalan produk, kita langsung masuk aja ke pemaparan materi. Aku coba sapa Kak Gita dulu ya. Halo Kak Gita, Halo Kak Vira, halo teman-teman semuanya. gimana kabarnya Kak Gita sore hari ini? Aduh, iya, baik, agak panas banget di sini di Kelapa Gading. By the way, aku di Kelapa Gading di Jakarta Utara. Panas, Panas, panas panas banget banget, ya Kak ya? panas banget pokoknya. Tapi ya gitu, apa namanya, harus dihadapi ya. Betul sekali, thank you loh Kak Gita Heeh, udah mau iya. sharing-sharing ilmunya nih sama teman kelas di sore hari ini. Aku yang thank you buat Kelas.work udah ngundang dan buat teman-teman semua yang udah hadir, pada sore hari ini. Oke deh, gimana Kak Gita, apakah sudah siap nih untuk sharing-sharing materinya untuk teman kelas sore hari ini? Siap dong, siap siap. Mantap. Sebenarnya ini, baru-baru banget aku buka, maksudnya available untuk bisa Oh, sharing-sharing. Jadi masih di zona-zona gugup, tapi semoga teman-teman semua bisa ini ya, iya, bisa menyimak gitu, oke, santai aja mhm. pokoknya. Oke, kita sama-sama belajar, Kak. Oke deh, untuk waktunya Vira persilahkan ya, Kak, ya. Mhm, oke, aku share sebentar ya. Oke. Apakah dari teman-teman sudah masuk? Masih loading sih kalau di aku, Kak. Mungkin Coba ditunggu dulu. aku Oke. stop share dulu. Wait 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 wait. Nah, udah masuk Kak, teman-teman? Udah, sudah, Kak. Nah, sudah ya? Mhm. Oke, salah window, sorry. Oke, selamat sore semuanya, teman-teman yang hadir. Thank you banget udah luangin waktunya ya untuk kita belajar sama-sama. Sore hari ini kita mau bahas tentang strategi digital marketing untuk bisnis di bulan Ramadan. Nah, mmm, is it okay Kak Vira kalau misalnya aku nanya gitu, mungkin bisa dijawab dari kolom chat juga sih sebenarnya. Kalau boleh tahu gitu dari teman-teman di sini siapa, kenapa sih tertarik buat join di webinarnya yang kali ini nih? Mengingat materinya strategi digital marketing untuk bisnis di bulan Ramadan. Apakah di sini teman-teman semuanya adalah pelaku bisnis yang memang saat ini lagi menjalankan bisnis gitu? Kalau boleh tahu, boleh dong di-share jawabannya di chat mungkin. Karena maksudnya karena materinya kan memang spesifik ya gitu ya, gimana sih caranya jualan online gitu, kasarnya untuk di bulan Ramadan ini gitu. Gimana teman-teman, apakah di sini ada yang punya bisnis? Boleh ngacung mungkin by reaction atau jawab di kolom chat. Soalnya, pasti bakal lebih relate ya sama teman-teman yang sekarang ini lagi mau ngejalanin atau mungkin yang lagi timbang-timbang nih, apakah mau jalanin bisnis di bulan Ramadan berikutnya gitu. Nah hopefully bisa bisa relate, semua materinya sama teman-teman ya, kayak gitu dan sorry, apakah udah ke next slide? Nah, oke ya, mmm
Jadi dari saya sendiri, Hai, first name. Kenapa Hai first name? Karena saya suka segala sesuatu yang personalize, gitu. Kalau misalnya saat ini saya menempatkan diri sebagai, yang sama-sama jualan online ya, gitu. Jadi, saat ini, kita kita semua mau belajar sama-sama, saya sendiri ini disclaimer sih sebenarnya teman-teman. Saya bukan yang paling jago atau yang paling pintar di sini. Kita semua, apa namanya, belajar sama-sama, untuk kasih kasih input yang baru gitu di setiap, pelajaran yang kita ambil gitu dan hopefully teman-teman di sini semuanya masih belum padam semangatnya ya. Perkenalkan saya Gita, saya sangat suka sekali untuk bercerita gitu dan saya selalu berusaha untuk setiap apapun yang dikerjakan itu bisa menyampaikan message yang memang ingin dicapai kayak gitu. Karena marketing it's all about storytelling gitu. Jadi teman-teman semua, mungkin saya bukan pendongeng. Saya bukan musisi ataupun bukan kalau di sini fotonya sama gitar, saya bukan musisi, saya juga bukan bukan orang yang seneng tampil di publik sebenarnya gitu, tetapi, background story saya kenapa saya bisa, sharing, bukan sharing, kenapa saya bisa kecemplung, bahasanya sih sebenarnya kecemplung di dunia digital marketing ini, itu karena saya selalu, enjoy setiap proses yang saya laluin gitu, terutama ya dari proses karir yang saya lalui dari awal. Long story short, berangkat dari desainer jadi marketer, gitu. Jadi berangkat dari anak-anak DKV yang, sukanya nyeni gitu, terus malah jadi terus beralih ke anak-anak DKV yang suka uang, terus beralih lagi ke jadi karena suka uang, suka penasaran gitu, bagaimana sih, berawalnya tuh, dari rasa insecure gitu ya, kenapa sih, saya harus ngedesain kayak gini gitu, emang impact-nya tuh sebesar apa sih gitu, sampai 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 desain yang nggak seberapa kayak gini tuh bisa ngasilin mungkin pelanggan baru, mungkin potential leads baru gitu. Akhirnya dari situ rasa penasaran saya mendorong saya untuk masuk pelan-pelan ke dunia marketing gitu ya, digital marketing dan mulai paham bahwa ada konsepnya, ada hitungannya gitu dan semuanya bisa di-track and it's fun teman-teman gitu. Untuk tahu seberapa besar, usaha yang rasanya kita kayaknya posting-posting di sosial media, ya udah buat fun-fun aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bisa konsepkan itu dengan baik, dengan strategi yang baik, in the end dari sebuah postingan kita bisa generate banyak banget, leads atau kalau di sini kita bahasa bahasa familiarnya adalah, pelanggan potensial. Nah, seperti itu. So one step at a time. Selalu yang aku terapkan di dalam diriku, untuk enjoy setiap prosesnya gitu dari mulai, bener-bener jadi desainer hardcore, terus habis itu, penasaran dengan marketing sampai akhirnya ada di posisi saat ini karena ya itu, karena karena saya, karena saya selalu lapar teman-teman, gitu. Tadi yang sebenarnya slide yang sebelumnya itu ya itu, saya bukan digital marketer, saya juga bukan influencer, kenapa saya ngerti, marketing, karena saya selalu lapar, kayak gitu. Saya selalu penasaran, saya selalu pengen tahu, kenapa kenapa segala sesuatunya, itu bisa terjadi. Nggak sebesar itu ya cangkupannya, tapi, masih dalam marketing, kayak gitu. Jadi marketing itu apa sih gitu, marketing itu yang kita tahu saat ini
ya udah gitu, posting jualan gitu kan, terus habis itu ikut ikut tren gitu ya, riding the wave gitu, ngikutin pokoknya mana yang traffic-nya lagi tinggi, gaya-gayanya, filter-filternya, nah, itu marketing gitu ya. Pokoknya it's all about fun in the screen gitu. Padahal ini digital marketing ya, padahal sebenarnya, kalau kita punya tujuan yang jelas gitu ya, digital marketing is all about sell the problem you solve, not the product you have. Jadi kenapa kenapa kok jual masalah yang dijual tuh kok masalah gitu, kenapa kan yang dijual barangnya gitu. Nah, again gitu, ketika wants meet needs gitu ya, ketika keinginan dan kebutuhan bertemu gitu ya, disitulah anak-anak marketing maju gitu. Jadi, sedikit quotes lah gitu dari bagaimana, saya menetapkan tujuan gitu untuk bisa dive deep di marketing, masih masih belajar sampai saat ini. Nah, apa sih sebenarnya yang seringnya kita tahu tentang marketing itu? Biasanya apa sih, jualan online itu ngapain sih? Gitu ya. Biasanya gini gitu, ikut live gitu ya, yang saat ini lagi ngetren banget gitu ya, live 24 jam gitu, jualan gitu di TikTok gitu, terus foto-foto estetik buat yang punya usaha fashion atau semuanya bisa diestetikkan sekarang gitu, makanan, fashion, apapun itu, aksesori gitu, mungkin, barang-barang lainnya gitu, foto estetik gitu. Terus habis itu, packaging-nya oke gitu, jadi supaya nanti bisa ini, bisa difoto lagi sama pelanggan gitu, build loyalty dan segala macam. Terus giveaway supaya supaya nanti customer bisa happy gitu, "Wah, baru pertama kali ketemu produk ini langsung menang giveaway," gitu, "nanti bakal beli lagi," gitu. Terus habis itu, ya influencer yang terakhir, siapa yang nggak pengen usahanya bisa hire influencer, mampu bayar influencer dengan harapan supaya supaya langsung banyak yang beli gitu, supaya langsung tuh karena dia viewersnya 100K ke atas gitu, atau bahkan mungkin sampai 1 juta gitu kan. Nah, bener sih ini semua hal ini tuh, mungkin banyak lagi di luar sana gitu ya, itu benar gitu ini adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama kita melakukan, memasarkan produk kita secara digital gitu. Dan apa, dan ketika kita mau memulai untuk jualan online itu ya memang ini adalah hal-hal yang selalu kita pikirkan di awal gitu. Nanti kita ikut live ya, nanti kita bikin foto yang keren gitu. Padahal daripada semuanya itu kita harus paham kenapa kita jualan online, kenapa kita harus harus bikin packaging yang oke, kenapa kita harus ngadain giveaway, kenapa kita harus foto-foto produk kita yang estetik gitu. Dan ya itu, nggak banyak yang tahu ini gitu. Padahal sebenarnya yang harus kita tahu itu adalah ketika kita mau jualan misalnya kue gitu, misalnya kue, audiens yang beli kue itu siapa ya gitu, audiens yang suka sama kue kering saya tuh siapa ya gitu, atau misalnya baju gitu, bajunya baju apa gitu kan, misalnya baju perempuan gitu, baju perempuannya nanti harapan di kepala kita tuh, apakah semua perempuan akan beli baju kita? Kan enggak gitu. Nah, the more spesifik, kita bisa describe audience kita, the more kita tahu aktivitas apa yang tadi ada di slide sebelumnya yang akan kita lakukan gitu, kalau misalnya perempuannya ya usianya 45 sampai 60 tahun ke atas, ya kita nggak jualan di TikTok gitu. Ya nggak sih? Gitu. Terus habis itu strateginya kalau misalnya kita udah tahu, audiensnya tuh dari mana dan segala macam, gimana caranya supaya bisa ketemu sama mereka, gitu. Gimana caranya supaya kita sekali posting, orang-orang ini akan aware, orang-orang ini akan lihat, dan orang-orang ini akan beli, gitu. Terus, ada lagi yang namanya funnel funnel, marketing funnel.
ini adalah nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya, tapi ini adalah konsep dasar untuk kita tahu, pelanggan kita itu ada di step mana dalam kesadarannya akan produk kita. Seberapa jauh dan seberapa dalam mereka kenal, barang yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan, kayak gitu. Terus juga sell by data gitu, sell by data. Nggak banyak yang bisa langsung mengerti kenapa kita harus sell by data, gitu. Kan apa namanya, bajunya ini kan udah buat perempuan, ya udah pasti cewek-cewek maulah gitu, udah pasti perempuan maulah gitu. Tinggal mereka ya udah, tinggal tinggal mereka, beli atau enggak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kita didukung dengan data yang lengkap, data yang komprehensif gitu, data yang memang benar-benar real gitu ya kita dapatkan gitu dengan berbagai macam cara gitu ya. Padahal jadi kita tahu gitu, kita bisa menentukan dan aktivitas marketing kita itu akan jauh-jauh lebih efektif gitu. Kita nggak perlu buang-buang budget untuk ngelakuin segala macam ads gitu ya ke target audience atau ke ke mana, ke ke segmen yang nggak tepat gitu. Karena kalau kita punya datanya, misalnya contoh, yang beli barang-barang kita itu kebanyakan dari Papua gitu. Kenapa kita jualannya di Jakarta? Kenapa kita jualannya di Pulau Jawa? Itu cangkupan ads-nya. Seperti itu. Karena akan percuma gitu. Karena yang beli ya yang di Papua gitu. Kenapa kita nggak expand? Kenapa kita nggak ke sana gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau kita punya datanya, kita punya asas yang tepat gitu. Kita punya dasar yang tepat untuk bisa menentukan um, marketing wise ya. Kalau 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 suka dibilang namanya. Terus yang terakhir itu adalah details. Details tuh apa sih gitu, perhatikan, selain kita tahu nih audiens kita siapa gitu, selain kita tahu strateginya apa, terus habis itu kita udah tahu nih kebanyakan audiens kita tuh ada di funnel awareness misalnya gitu, mereka cuma baru kenal tapi nggak banyak yang eksekusi, maksudnya nggak banyak yang beli gitu. Nah, terus habis itu kita udah punya datanya nih gitu dan terus tapi kita nggak perhatiin small details gitu. Small details tuh apa? Kita lihat reviewnya gitu. Kita lihat, bagaimana feedback mereka sama dari yang sudah beli ya, kita lihat bagaimana mereka kasih input, seberapa satisfy mereka sama sama barang yang atau jasa yang kita tawarkan gitu. Terus, small details lagi banyak sih cangkupannya terkait dengan desain gitu. Apakah, apa namanya, apakah email atau misalnya dari sosial media postingan gitu yang kita posting, apakah visualnya terlalu mengganggu gitu, apakah, call to action-nya nggak jelas gitu, atau mungkin apa yang kita sampaikan misalnya product description yang nggak jelas. Nah, details is matters gitu dan cara paling benar adalah kita harus dengar apa yang audiens kita sampaikan gitu. By input biasanya suka suka mereka kesulitan gitu misalnya akses website kita atau milih produk kita bingung gitu. Bingung ukurannya, bingung bingung seberapa berat gitu dan mereka nanya. Nah, itu details-details seperti itu yang harus kita perhatikan supaya kita bisa improve gitu, supaya kita bisa tahu, next improvement yang akan kita lakukan untuk ngembangin produk atau jasa kita ini tuh apa, kayak gitu. Lanjut, jadi dari semuanya itu, proses itu penting dalam marketing, tidak ada yang instan gitu. Kalau 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 saya sendiri nggak bisa kasih opsi apa yang instan gitu, yang instan itu saat ini adalah yaitu cuman lucky doang gitu, faktor keberuntungan yang tiba-tiba jadi viral gitu. Nah, balik lagi marketing itu, it's all about proses di dalamnya gitu. Kita 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 nggak bisa langsung, aim gitu, ini baru buka usaha 1 bulan terus pengen followers Instagram-nya 100.000 gitu, kecuali beli mungkin mungkin bisa ya gitu.
Jadi, setiap proses itu penting, setiap proses itu wajib untuk diperhatikan gitu ya, supaya kita ya balik lagi, save budget dan segala macam yang kita kita bisa minimalisir, extra spend gitu yang ujung-ujungnya malah kehabisan budget promosi gitu daripada untung yang masuk, kayak gitu ya. Terus, selanjutnya, nah masuk mulai ke digital marketing gitu. Kenapa sih kita mesti paham gitu? Kenapa sih kita mesti paham, dasar-dasarnya digital marketing sebelum kita ngelakuin gitu. Mungkin di sini teman-teman, ada yang udah familiar ya sama ini ya, marketing funnel ini gitu. Terus, apa namanya, pasti nggak asing gitu ya sama bentuk dari marketing funnel ini, gitu. Jadi ya itu, ada 6 step di dalamnya kalau yang secara umum mungkin step 1 sampai sampai 4 gitu, tapi karena sekarang kebutuhan semakin semakin tajam gitu ya, semakin niche gitu, terus, complexity, dari digital marketing itu juga semakin 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 banyak, semakin besar, pada akhirnya, step yang kelima sama yang keenam, loyalty and advocacy, itu juga akhirnya masuk. Jadi ini, marketing funnel ini adalah gimana ya, kalau dari saya sendiri nganggapnya gini, saya selalu memvisualisasikan apa yang ada di kepala saya gitu, dari apa yang dipelajarin gitu. Jadi, apa, ini bentuk visual di mana saya selalu mikir kalau masih di awareness, wah itu baru ditutup botol doang gitu, baru di luar gitu. Jadi gimana caranya, mereka tuh bisa kita guide terus gitu. Karena mereka masih ada potensi, buat keluar gitu dari radar kita gitu, dari jangkauan kita gitu. Mereka cuman, "Oh iya iya tahu toko ini, oh iya 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 tahu brand ini," gitu. Tapi mereka belum benar-benar engage gitu. Mereka cuman ya mungkin sesekali ada di explore kita atau misalnya lewat sesekali gitu ya di Instagram kita gitu. Lalu, makin ke dalam ada interest, makin ke dalamnya lagi ada, yang interest ini adalah yaitu orang-orang yang memang apa ya, udah menunjukkan rasa ketertarikannya gitu. Mungkin dari mereka nge-like, mereka aktif untuk komen dan segala macam gitu. Terus, consideration when the prospect evaluates your product or service gitu. Jadi, apa namanya, ketika mereka sudah mulai ada interaksi lebih dalam gitu, misalnya, yang memang mereka sudah mulai tanya-tanya gitu, yang mereka mereka udah mulai penasaran lebih dalam gitu, tanyanya juga mungkin misalnya kalau misalnya dikirim ke sini bisa nggak gitu, atau misalnya jadi 2 hari bisa nggak, mereka tuh udah benar-benar consider, ada di tahap tersebut gitu. Terus sampai akhirnya mereka beli, mereka jadi pelanggan pelanggan yang setia, pelanggan tetap gitu, atau mungkin mereka sampai subscribe membership card gitu, atau mereka sampai ya itu, sudah sering belilah, repeat repeat order teruslah gitu. Dan pada akhirnya sampai ke tahap terakhir, mereka yang mempromosikan produk kita karena mereka sudah satisfy, mereka udah mereka udah inilah, udah punya pokoknya begitu ingat kue kering misalnya gitu, mereka selalu ingat toko ini dan mereka ya itu, apa ya, mouth to mouth itu, apa ya, promosi yang memang memang, seringkali gitu ya, kita sering ngelakuin juga tanpa sadar gitu. Misalnya kita suka satu brand baju atau misalnya kayak Kavira gitu, punya punya koleksi hijab favorit gitu, pasti pasti udah punya gitu. Dan pasti kalau misalnya ada temannya yang tanya gitu kan, "Mau beli ini nih, mau beli hijab, baru nih buat lebaran gitu, bisa kasih ini nggak referensi di mana?" Pasti within maybe 2 menit nggak nyampe, Kak Vira bakal nyebutin, "Oh di sini aja," gitu, "Oh di sini aja." Nah, itu adalah part advokasi gitu, di mana Kak Vira itu sudah berperan sebagai engine marketing-nya dari satu brand ini gitu. Nah, itu adalah,
kalau dari aku sendiri adalah dampak ya, dampak yang kita hasilkan dari aktivitas digital marketing kita untuk mempromosikan produk kita. Jadi teman-teman semua tolong gimana ya, tolong dibayangkan aja gitu di pikiran kalian gitu. Dari yang tadi udah aku jelasin gitu ya, kalau kalau masih awareness doang, masih cuman muncul di yang views reels doang gitu, itu mah ya yang lewat-lewat doang. Tapi gimana caranya mereka nggak cuman lihat reels kita, reels-nya ada 1.000 gitu. Gimana caranya views-nya ada 1.000, tapi gimana caranya likes-nya deh gitu pelan-pelan. Likes-nya misalnya ada dari yang cuman 50, 300 lagi, 50, 150 deh target minggu ini, gimana caranya ngedorong mereka supaya nge-like, gimana cara ngedorong mereka supaya komen, share, bahkan sampai beli gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang ada batch save gitu ya. Nah, itu juga salah satu matriks yang perlu diperhatikan, kayak gitu. Jadi jangan puas hanya sampai di viewersnya ada 3.000, tapi teman-teman harus aware juga, seberapa banyak yang like, yang komen, yang share, gitu, yang nge-save gitu, bahkan yang sampai akhirnya nanya, sampai purchase gitu. Nah, teman-teman juga harus, punya rasa penasaran gitu, untuk gimana caranya bisa ningkatin ini, ningkatin ini, karena nanti ada ukurannya gitu ya, yang aku akan bahas di slide berikutnya. Oke, kemajuan. Oke, sekarang, tools apa sih yang bisa nunjang kita gitu? Digital marketing tools apa sih yang bisa nunjang kita buat ngelakuin semua aktivitas ini, kayak gitu. Nah, ini, beberapa sih sebenarnya yang memang, aku sampaikan dan aku terapin juga gitu di di pekerjaanku sehari-hari gitu ya. Jadi seperti contohnya social media management tools gitu. Kalau di sini aku udah kasih contohnya kayak Hotsuite atau Buffer. Nah, ini gimana caranya supaya karena kita posting di sosial media atau saat ini kan memang gimana ya, namanya kita membangun satu brand, kita harus konsisten posting, kita harus konsisten untuk, kita harus tahu nih jam-jam traffic kita tuh naik tuh di jam berapa sih. Biasanya kalau, kita ngelakuin posting itu, di jam berapa sih yang banyak likes-nya gitu. Ini misalnya produk, apa namanya, kue kering gitu, biasanya kalau kita targetnya ke orang-orang kantor, mereka lihatnya di jam berapa sih, atau kita posting beberapa menit mungkin sebelum jam istirahat gitu. Apalagi kalau lagi bulan Ramadan gini jam istirahat biasanya, nganggur gitu ya, paling scrolling-scrolling di meja kantor kayak gitu kan ya. Nah, itu adalah waktu yang tepat gitu buat kita post gitu, buat kita gencar. Nah, kayak gitu. Terus juga yang selanjutnya email marketing tools. Nah, hal yang menarik gitu ya, di sini mungkin teman-teman, nggak banyak atau apa di sini banyak yang aware seberapa powerful-nya, email marketing gitu ya. Di sini, dari aku sendiri karena kebetulan aku bekerja dari email company gitu ya, jadi, di sini aku ingin sampaikan sedikit aja gitu, sedikit lebih banyak mungkin karena sangat familiar gitu ya, dari email marketing tools gitu. Di sini contohnya ada dari Sendinblue atau dari Mtarget. Email-email ini biasanya kalau teman-teman lihat gitu ya di email dapat offer, promo-promo tertentu gitu yang mungkin diskonnya gila-gilaan gitu karena teman-teman sendiri memang suka sama produknya sampai subscribe mungkin gitu ya email newsletter-nya supaya tahu gitu. Nah, email marketing tools ini, adalah salah satu channel yang emang sering kali kita ya udah email banyak masuk di tab promotion gitu ya, ya udah dibiarin aja gitu. Tapi teman-teman sendiri tahu nggak sih kalau email marketing tools itu seringkali, digunakan buat, gimana caranya si perusahaan-perusahaan ini, bisa 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 engage sama pelanggan mereka atau sama customer mereka lebih 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 ke lebih
lebih terikat lagi gitu dengan cara mereka kasih promo-promo yang mungkin beda gitu dari platform-platform promosi platform-platform channel marketing mereka lainnya, kayak gitu. Dan di situ kalian bisa langsung interaksi ya, kayak ibaratnya eye to eye gitu dengan si toko ini gitu ya. Misalnya mereka kirimin offer khusus buat email marketing gitu ya, yang misalnya dari survei atau misalnya dengan ngisi survei, sorry, atau dengan ngasih feedback gitu ya. Terus habis itu atau dengan kasih rating dan segala macam, kamu dapat promo gitu ya, promo 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 langsung khusus gitu untuk bisa langsung belanjain produknya dengan diskon yang dikasih gitu dan biasanya nggak kecil kayak gitu. Nah, yang menarik dari email tuh adalah, ya gitu mereka bisa kasih, treatment yang khusus gitu buat teman-teman yang pastinya personalize gitu, yang pastinya, mungkin misalnya contohnya toko toko fashion online gitu ya, yang nggak cuma jual baju perempuan tapi juga jual baju laki-laki dan teman-teman sendiri, karena sudah udah subscribe nih ke email list-nya mereka. Nah, teman-teman nggak mungkin dapat offer baju untuk laki-laki, kecuali misalnya mungkin untuk campaign-campaign Hari Ayah gitu, yang di mana, semua pasti dapat gitu ya, semua pasti yang perempuan mau beli nggak buat ayahnya, seperti itu. Jadi mereka akan datang ke kalian dengan cara yang lebih personal gitu, yang lebih tahu karena di dalam email marketing tool sendiri ada funnel staging-nya, di mana, di mana status kalian sebagai, subscriber itu ada di mana gitu. Apakah kalian orang-orang yang suka belanja online atau orang-orang yang suka belanja offline, kalian akan dikirimkan, promo sesuai dengan, behavior kalian, kayak gitu. Jadi, apa, namanya, I'm still believe email, dan email adalah channel tertua ya, channel marketing tertua di bumi. Kayak gitu dan mereka masih eksis sampai hari ini, berarti terbukti bahwa email itu adalah, channel yang tak lekang oleh waktu gitu, yang selalu dibutuhkan, kayak gitu. Nah, berikutnya ini adalah social media advertising tools. Kenapa di sini aku sampaikan social media advertising tools, bukan hanya sekedar advertising tools, karena di sini kita bicara tentang, bisnis, untuk Ramadan ya, yang memang kalau kalau dari aku sendiri, ingin menyampaikan materi yang lebih mudah gitu. So aku menyajikan beberapa pilihan yang memang lebih mudah untuk bisa kita lakukan, yang kayak habis selesai webinar ini langsung eksekusi deh, atau langsung cari tahu gitu. Nah, ini social media advertising tools, di sini ada Facebook Ads sama Instagram Ads. Kenapa mereka berdua yang aku kasih contoh? Karena sangat mudah untuk dilakukan gitu. Kita tinggal ngikutin, pengaturannya mudah banget gitu ya dari Facebook, nggak mesti ribet gitu, semua bisa dilakukan di handphone kayak gitu. Dan kayak Facebook dan Instagram ini mereka saling terintegrasi gitu dari Meta gitu. Jadi kalian bisa atur gitu dengan, nggak terlalu kompleks gitu. Mungkin di sini belum 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 terlalu master gitu untuk ngejalanin ads gitu, tapi dari pengaturannya, dari apa namanya, UI bukan, sorry, dari apa ya, dari mereka gimana caranya nge-guide kita supaya tahu, oh kalian tuh harus setting audience dulu, kalian harus pilih seberapa range-nya untuk ads kalian, budget dan segala macam, itu sangat mudah gitu dan teman-teman bisa instantly langsung dari HP gitu, langsung bisa bikin atur itu, langsung bisa jalan gitu. Paling kita tunggu review gitu, maybe sekitar 2 sampai 4 jam untuk mereka bisa review ads kita gitu, dari materi yang kita suguhkan gitu, untuk dijalanin ads-nya kayak gitu, dan habis itu ya udah tinggal jalan sesuai dengan timing atau setting yang kita kita udah atur kayak gitu. Terus yang selanjutnya website builder tool. Di sini kayak ada seperti kayak Wix, Squarespace atau no code microsite builder dari Mtarget gitu kan. Nah, ini tujuannya buat, yaitu kalian bikin halaman promosi khusus gitu. Semuanya nggak harus selalu berangkat dari, "Oh kita harus punya website, kita harus punya domain.com," gitu, yang langsung besar gitu ya,
yang langsung effort-nya tuh langsung besar di awal gitu. Menurut saya sih teman-teman gitu, kalau kita memulai segala sesuatunya nih pelan-pelan gitu ya, seperti yang tadi aku udah sampaikan juga gitu ya, one step at a time. Menurut saya nggak perlu langsung harus bikin website gitu ya, karena usahanya besar gitu. Dari saya sendiri aja nggak ngerti juga gitu bangun website kayak gimana. Tapi ada teknologi bukan, ada namanya landing page gitu ya, landing page yang udah instan banget, kita tinggal pilih tema dan segala macam. Ini beberapa resource-nya, teman-teman bisa coba cari tahu gitu ya, dan langsung bisa punya halaman serupa halaman website sendiri namanya landing page gitu buat teman-teman mungkin kasih product description-nya atau buat teman-teman kasih katalognya, galerinya, produk-produknya apa aja, kasih informasi yang lebih dalam tentang produk atau jasa yang kalian jual gitu dan ya itu dan dari saya sendiri menurut saya nggak perlu harus mulai dari segala sesuatu yang udah proper banget gitu. Karena, balik lagi saat ini semuanya itu di digital bisa langsung ya udah gitu kalau misalnya someday udah jadi besar, ya dari sini bisa langsung didomainkan gitu, tinggal dimigrasi ibaratnya gitu ya dan ya itu another level of expert ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung ya udah akuisisi langsung domain, dah dari sini juga bisa gitu ya. Jadi nggak perlu langsung harus punya website, ya udah bikin landing page kecil-kecilan aja sih menurut saya. Yang penting ada halaman di mana kalau teman-teman ngejalanin ads gitu ya, ada halaman di mana ads-nya mendarat gitu ya, ada halaman di mana, audiens atau customer bisa langsung ngelihat profil bisnis atau profil, produk yang ditawarkan lebih dalam dan lebih jelas kayak gitu. Dan yang terakhir, buat yang, ini adalah Google My Business gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang dari saya sendiri sih consider di mana bisnis yang punya tempat ya gitu, yang perlu perlu ada location tag gitu ya maybe ya. Nah itu teman-teman bisa ngoptimalin nih profil bisnis, bisa langsung daftar di Google Bisnisnya juga gitu, dari lokasi dan segala macam supaya again, di dunia digital ini kita semua berangkat dari mencari sesuatu pasti di Google. Nah, supaya memudahkan orang mencari, nama profil bisnis, teman-teman nih di Google kayak gitu. Jadi langsung udah tahu, oh iya benar nih ada Google Bisnisnya langsung kelihatan, mungkin ada yang mungkin dari situ teman-teman bisa manfaatin nih gitu, encourage, eee customer-customer dari teman-teman sendiri buat kasih rating gitu misalnya, buat kasih review kayak gitu. Nah, supaya begitu nanti ada orang-orang lain yang baru tahu, penasaran mau cari produk, teman-teman langsung bisa lihat di Google gitu kan udah ada reviewnya, bintangnya bagus, nah yang kayak kayak gitu. Jadi, manfaatin sebisa mungkin gitu. Tadi balik lagi ke details gitu. Jadi di masing-masing tools ini teman-teman harus bisa tahu apa yang tepat, apa yang mana yang tepat, mana yang cocok untuk teman-teman bisa lakukan terlebih dahulu gitu. Choose priority, kalau dari teman-teman sendiri mungkin misalnya baru kecil banget gitu ya, ya udah teman-teman bisa nggak perlulah pakai sosial media management tools karena postingannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak perlu harus, pusing-pusing, nge-schedule karena ya udah toh juga nge-post-nya nggak sering gitu misalnya kayak gitu. Atau mungkin teman-teman nggak perlu, sosial media advertising tools, pengennya organik aja gitu, nyari sendiri gitu, boleh gitu. Jadi teman-teman bisa pilih, apa yang tepat untuk dilakukan pertama kali gitu. Ini semua sih kalau dari aku sendiri sih memang selalu kasih yang, mudah gitu, yang memang bukan basic ya, tapi priority mana yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Nah, itu pentingnya gitu ya. Terus habis itu selanjutnya, nah gimana sih udah ngelakuin aktivitas nih teman-teman mungkin udah pernah cobain.
tadi semua gitu yang aku udah kasih, yang saya udah kasih, udah dicobain gitu, bahkan mungkin cobain yang hal lain gitu ya. Nah, gimana sih cara ngukur ini tuh berhasil atau enggak gitu. Ataupun ataupun sebenarnya kayak, yang ngelihat viewers TikTok-ku tuh banyak loh gitu, yang join live, jualanku tuh banyak loh, tapi kenapa yang beli tuh cuman sedikit gitu, ini gagal gitu misalnya, karena yang beli sedikit gitu, ini gagal gitu, gimana caranya ya gitu, padahal viewersnya banyak. Nah, teman-teman perlu tahu audiens-audiens dari teman-teman itu balik lagi tadi ada di funnel stage yang mana, itu supaya teman-teman begitu sudah tahu matriksnya ini, teman-teman tahu, bisa memutuskan langkah selanjutnya mau, ngegiring ini orang-orang yang udah interest, gimana caranya supaya mereka bisa beli, gitu. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa, jadi loyal customer gitu, karena ini yang beli cuma satu-satu doang nggak balik lagi, misalnya kayak gitu. Itu juga akan berpengaruh dari bagaimana teman-teman kasih improvement di produk teman-teman. Misalnya saya maunya produk saya sih banyak yang repeat order ya, gitu. Gimana caranya nih supaya saya bisa bikin, produk yang memancing mereka buat bisa repeat order. Nah, dari situ akan ada improvement-nya nggak hanya dari, aktivitas digital marketing teman-teman, tapi juga dari produk atau jasa yang teman-teman tawarin sendiri. Gitu, Mbak. Jadi akan apa ya, akan banyak hal yang teman-teman bisa explore untuk bisa improve gitu ya, untuk ningkatin penjualan ini gitu. Nah, matriks-matriksnya ini beberapa di antaranya kayak awareness. Nah, kalau baru yang di tahap awareness tuh biasanya yang kayak tadi udah aku bilang gitu, jumlah pengunjungnya meningkat gitu ya. Misalnya teman ada event atau campaign tertentu yang bikin, jumlah visitor di halaman website atau landing page teman-teman ini, meningkat kayak gitu ya. Nah, tapi ya itu balik lagi kan gimana caranya buat bikin mereka beli gitu. Nah, kalau di stage ini misalnya, oh, pengunjungnya udah banyak, berarti teman-teman sudah berhasil di tahap, awareness gitu. Nah, tahap selanjutnya gimana yang bisa membuktikan nih bahwa orang-orang udah mulai tertarik gitu sama produk kita. Misalnya teman-teman kasih, subscriber, apa namanya, kasih kasih tawaran untuk, subscribe newsletter atau teman-teman, engage, narik mereka dengan cara misalnya, buat ikutan community dari Telegram misalnya gitu, ke Telegram community dan segala macam via chat gitu ya, ikutan grup-grup komunitas gitu kan. Nah, kalau misalnya sampai di stage itu misalnya, oh iya yang daftar di produk, yang daftar atau yang join subscribe email list itu tuh udah banyak kayak gitu, tapi ya itu masih belum juga nih banyak yang beli gitu. Tandanya di sini teman-teman udah berhasil di tahapan, meningkatkan audiens yang udah interest gitu. Berarti PR-nya teman-teman bukan menambah subscriber lagi gitu, bukan menambah, komunitas lagi gitu, tetapi, bagaimana bikin mereka, encourage mereka untuk mereka beli gitu, untuk mereka langganan kayak gitu. Jadi, usaha-usaha yang teman-teman lakukan sebelumnya untuk, meningkatkan ya itu, untuk meningkatkan, jumlah email list dan apa, dan community di grup chat itu, ya udah nggak terlalu perlu untuk digembar-gemborin lagi, teman-teman bisa fokus ke step berikutnya, bikin mereka consider untuk klik, untuk bikin action apapun itu yang mengarah ke pembelian. Di sini kita kasih contoh, saya sendiri kasih contoh adalah, click through rate ya, CTR. Nah ini, teman-teman bisa ngukur dari apa, dari postingan yang di dalamnya ada link gitu. Misalnya teman-teman kasih, link Shopee misalnya kayak gitu ya, atau kasih link marketplace-marketplace lainnya gitu. Terus habis itu atau misalnya teman-teman, bikin resource gitu ya, kayak misalnya bentuk PDF gitu, buat yang jualan kue atau yang jualan catering gitu misalnya.
bisa kasih PDF untuk download gitu, download resep atau download katalog kayak gitu. Di situ di-download-nya di situ kan nanti teman-teman akan dapetin data-datanya mereka, misalnya nama atau email gitu, yang akan bisa di-treat selanjutnya supaya, mereka bisa bisa beli gitu. Misalnya ditanyain kah langsung dari tim customer service-nya teman-teman, misalnya, "Halo, thank you udah download e-book atau udah download resep kita gitu, tertarik untuk, atau udah download katalog resep kita gitu ya, tertarik untuk pilih paket yang mana, kayak gitu dan segala macam. Nah, dari situ kan teman-teman akan tahu gitu ya, orang-orang yang memang tertarik sudah pasti mereka mau lihat gitu ya, isi dari apapun yang kita tawarkan di situ, atau mungkin ads gitu. Jadi teman-teman bisa ngukur nih dengan teman-teman ngelakuin ads, sekian sekian besar budgetnya gitu, berapa orang sih yang nggak cuman lihat doang gitu, yang orang yang ngeklik bener-bener masuk ke halaman yang teman-teman tuju gitu, halaman produk yang teman-teman tuju, berapa orang sih yang benar-benar tertarik gitu sampai bisa move ke link marketplace teman-teman atau ke link website teman-teman gitu. Di situ teman-teman akan tahu seberapa efektif ads yang teman-teman jalanin, seberapa efektif email campaign yang teman-teman jalanin, atau postingan yang teman-teman jalanin gitu. Dan semakin tinggi kliknya ya berarti semakin semakin bagus dong performance-nya gitu dari aktivitas yang teman-teman jalanin kayak gitu. Dan kalau di sini teman-teman rasa, "Oh, dari 1.000 yang lihat gitu, ada 500 orang yang ngeklik." Wah, itu bagus banget teman-teman. Tandanya setengah dari yang lihat udah pasti ngunjungin website gitu. Nah, tapi PR-nya lagi-lagi gitu, gimana caranya buat ngeyakinin mereka buat beli gitu. Nah, di sini teman-teman udah berhasil di tahap consideration gitu ya. Karena banyak orang yang dari ads teman-teman atau dari manapun itu channel bisa channel marketing teman-teman promosi bisa langsung masuk ke halaman produk yang teman-teman benar-benar tuju. Halaman terakhir yang tinggal mereka tuh tinggal klik buy, purchase or whatever it is yang langsung udah bayar gitu. Nah, gimana caranya? Mungkin di situ di dalamnya bisa teman-teman kasih trade service yang lebih baik gitu, kasih kasih informasi product description yang lebih jelas, kayak gitu. Dan alhasil di matriks terakhir itu ada conversion, yaitu teman-teman yaitu bisa ngukur berapa banyak orang yang pada akhirnya beli produk dari yang teman-teman jual gitu. Jadi dari masing-masing matriks ini nggak ada yang jelek teman-teman, bukan yang jelek, tapi maksudnya adalah, yang teman-teman perlu tahu adalah teman-teman sudah berhasil belum di step mana, sudah berhasil di step ini belum, sudah berhasil di step interest belum, gitu. Jadi teman-teman tahu, next action yang akan teman-teman semua lakukan gitu untuk bisa promosiin produk yang teman-teman mau jual, kayak gitu. Jadi jangan jangan putus asa gitu dengan teman-teman udah ngelakuin semua promosi dan segala macam, tapi kok nggak ada yang beli. Ternyata mentok nih, orang cuman ngeklik doang, cuman masuk doang ke landing page atau ke halaman produk gitu. Apa yang salah berarti dari landing page ini? Apa yang salah dari halaman produk ini? Apakah di sini kita treat-nya kurang bagus? Apakah di sini product description-nya kurang oke, atau call to action-nya kurang jelas, gitu. Nah, di situ ya teman-teman akan evaluasi, supaya akhirnya terjadi conversion atau pembelian, kayak gitu. Jadi jangan kecewa dulu, dilihat dulu detail per detail, step yang teman-teman udah accomplish gitu. Jangan sampai teman-teman udah keburu kecewa, ya udah gitu. Jadi ngelakuin, strateginya jadi yang konvensional lagi gitu, kayak gitu. Terus, nah kita ngobrolin soal soal digital marketing pasti nggak lepas dari trennya ya di 2023 ini. Walaupun kita sudah menuju pertengahan tahun, tapi tidak ada salahnya dan masih banyak waktu dari kita semua untuk bisa belajar, dan tahu tren-tren saat ini itu apa. Dan aku yakin banget, saya yakin banget dari teman-teman sendiri udah banyak yang ngerti gitu ya, udah banyak yang sedikit-sedikit tahu lah gitu, walaupun nggak baca datanya secara jelas gitu. Jadi, yang kalau dari saya sendiri udah nge-short jadi
semoga jadi 6 gitu ya. Jadi 6 trends yang memang, kita semua bisa aplikasikan sih. Kita bisa coba untuk ikutin trends ini gitu, at least kita tahu, walaupun kita belum misalnya mungkin belum terlalu aware gitu ya, belum terlalu ngerti gitu ya, tapi setidaknya kita tahu bahwa ini tuh penting gitu untuk kita pertimbangkan dalam segala aktivitas digital marketing kita. Nah, yang pertama itu saat ini udah banyak lah ya gitu yang saat ini tiba-tiba juga bikin video-video TikTok gitu ya, bikin video-video yang singkat gitu ya untuk jualan mungkin atau cuman sekedar untuk konten biasa gitu. Dan kita semua udah familiar ya dengan dengan video singkat ini gitu dan, apa ya, format-format dari postingan digital itu kan banyak ya gitu, ada gambar, ada teks gitu, ada video, dan saat ini ya video itu adalah yang paling kuat gitu untuk bisa nge-engage, audiens di luar sana gitu ya. Dengan video ini kan orang apalagi video yang menarik ya bisa bisa ngedukung orang-orang untuk stay gitu, untuk orang-orang untuk mungkin terhibur atau mungkin menemukan solusi dari apa yang teman-teman sampaikan di dalam video singkat itu gitu. Jadi, teman-teman nggak ada salahnya gitu ya, nanti mungkin, setelah ini bisa coba cari tahu gimana caranya bikin video singkat yang relate gitu dengan produk atau jasa yang teman-teman tawarin gitu. Mungkin contohnya kalau aku bisa kasih contoh sedikit, balik lagi gitu, misalnya kayak brand-brand fashion gitu ya, yang saat ini gitu ya, lagi terkenal gitu, banyak yang bikin video-video short gitu, mungkin nih dengan tidak hanya teman-teman bikin produce terus video-video singkat gitu, tapi mungkin teman-teman bisa kolaborasikan gitu dengan strategi lainnya. Misalnya yang teman-teman bikin giveaway buat orang-orang yang mungkin posting di reels atau atau di reels atau di short mereka mungkin gitu, atau di story mereka mungkin, gimana mereka pakai, barang yang kalian jual gitu, outfit of the day, whatever it is gitu ya. Buat postingan yang paling menarik, bakal dikasih giveaway. Nah, pasti orang-orang cenderung kalau ngomongin fashion adalah orang pengen tahu gitu ya, kalau dipakai di badan tuh kayak gimana gitu. Dan pasti kita akan dari orang-orang yang posting ini, dia akan ngundang, orang-orang di radarnya mereka lagi supaya, bisa ngelihat gitu apa yang mereka posting gitu dan itu akan semakin apa ya, akan memperluas promosi dari produk kalian sendiri gitu dan dari saya sendiri sih cenderung yang memang suka suka beli-beli baju barang-barang fashion gitu ya, tapi mungkin saat ini di tahun ini udah enggak lagi gitu kayak kayak karena kita stok konsumtif ya gitu ya. Dan tapi dari saya sendiri cenderung lebih suka gitu ngelihat video-video yang memang, terutama di brand-brand fashion ya yang memang yang beli yang posting gitu. Oh kalau dipakai di orang yang tubuhnya kayak gini jadinya jatuhnya kayak gini ya gitu, kalau dipakai sama orang yang di tubuh kayak gini jatuhnya jadi kayak gini. Jadi lebih kuat alasannya nanti ketika akhirnya saya memutuskan untuk beli, kayak gitu. Ya, itu untuk video singkat. Nah, yang kedua yang saya rasa nggak akan pernah berhenti untuk tidak jadi penting adalah grafis yang menarik. Ya, sorry bukannya karena saya background-nya graphic designer ya gitu, tapi memang, segala sesuatu yang menarik di mata, itu yang pasti menarik di hati. Oh, ini dalam hal ini ya, ini dalam hal jual beli ya gitu ya. Kayak dari makanan gitu. Orang-orang jual posting makanan di Instagram. Kita nggak bisa ngerasain itu makanan enak apa enggak gitu ya. Tapi kita bisa tahu itu makanan enak atau enggak dari apa? Dari gimana cara mereka bikin presentasi looks-nya gitu. Dari gimana caranya mereka bisa kasih foto yang bagus gitu, yang bisa nge-highlight bagian terpenting. Misalnya kalau ngomongin burger gitu, jualan burger, yang highlight paling pentingnya itu adalah ya dagingnya yang difoto gitu misalnya gitu ya. Sorry ya teman-teman, nggak apa-apa udah sore ya, yang lagi puasa. Nah, eee, gimana caranya kita bisa bikin postingan yang emang walaupun ini gambar, tapi burger ini tuh enak gitu.
banyaklah contohnya gitu ya, dan grafik itu penting gitu. Ini aku bukan ngomongin soal fotografinya ya, tapi di dalamnya juga dalam satu postingan itu mengandung editing gitu, terus habis itu, apa namanya, call to action yang dipakai gitu ya. Misalnya dengan tagline-tagline dari teman-teman yang pakai untuk ditaruh di satu di satu visual kayak gitu ya, yang mendukung gitu. Dari gambar, match dengan statement yang kuat, terus dikompos dalam satu buah desain yang oke gitu, yang bisa emphasize ini keunggulan dari produk ini tuh apa, itu nggak akan pernah berhenti sih untuk bisa narik pandangan mata setiap orang yang lihat kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya itu ada email marketing. Kenapa? Email marketing kayaknya selalu sih ya, dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, apa ya namanya, efektivitas dari email marketing itu selalu naik setiap tahunnya dan diperkirakan akan terus naik bahkan bahkan sampai tahun-tahun berikutnya gitu. Karena kenapa? Di awal aku belum pernah mention, tapi di sini aku mau mention bahwa email marketing itu adalah salah satu channel marketing yang paling terjangkau. Dari semua yang kita pakai gitu. Contohnya misalnya, ads itu mahal gitu ya, walaupun kita tetap bisa sesuaikan eee eee, nge-bid dari budgetnya kayak gitu ya. Terus habis itu, misalnya bikin video butuh take dan segala macam gitu. Tapi, kalau dari email marketing misalnya kayak tools-tools yang tadi juga sebelumnya aku udah sampaikan gitu ya, tools digital marketing, kayak social media management tools gitu-gitu. Dan itu subscribe-nya lumayan ya teman-teman gitu, tapi teman-teman bisa bisa coba cari tahu sendiri dan so far email marketing itu adalah channel marketing yang paling murah gitu untuk kita bisa pakai gitu dan, fun fact-nya juga, ROI-nya itu lebih tinggi dari channel lain, itu up to 3.800% gitu. Jadi, when it comes to email marketing, kalian udah tahu siapa dan dengan siapa kalian jualan gitu. So, it's all about the right target, kalau kita ngomongin tentang email marketing, kayak gitu. Selanjutnya itu ada tools chatting. Nah, ini yang sering banget sih kita akrab juga ya gitu ya. Tools chatting ini jadi media komunikasi ya yang emang dua arah yang cepat gitu, yang mungkin buat langsung tektokan langsung gitu. Tapi kan, di sini di tools chatting ini ada plus minusnya juga ya gitu ya. Dari teman-teman sendiri mungkin keterbatasan karyawan atau customer service yang ngelayanin kayak gitu. Balik lagi walaupun tools chatting ini jadi favorit kami para pembeli gitu ya, karena aksesnya sangat mudah dan yang pasti kan kalau dalam dalam customer service itu kan fast respon itu adalah prioritas dong gitu dan ya itu, dari tools chatting ini pasti punya punya kelebihan dan kekurangannya juga kayak gitu. Dan selanjutnya ini yang lagi ngetren ini ada di digital downloads yang udah aku sampein sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini jadi salah satu strategi ya dari teman-teman sendiri untuk tepat banget ngeakuisisi calon pelanggan yang emang benar-benar tertarik sama produknya teman-teman. Contohnya yang buka, yang dari teman-teman sendiri yang buka usaha untuk misalnya kue kering gitu. Nah, teman-teman kasih PDF download, yang isinya tentang misalnya katalog, paket-paket bundling atau misalnya teman-teman kasih bonus resep buat bikin kue kering gitu, misalnya gitu ya. Untuk kreasi kue kering misalnya teman-teman bikin, apa sih namanya tuh, package yang emang untuk kita dekor kayak gitu. Nah, itu teman-teman, kasih PDF, download-nya untuk kasih lihat langkah-langkahnya gitu, maybe gitu, yang bikin orang-orang tuh, "Ah, gue mau lihat dulu nih PDF download-nya supaya gue bisa tahu nih, mmm, seberapa seru sih, misalnya nge-crafting ini," gitu, "kita beli satu eee eee, paket ini," kayak gitu, misalnya contohnya kayak gitu. Atau teman-teman yang buka usaha fashion,
saat ini kita kan, udah jarang ya beli majalah fisik ya, terus teman-teman bisa bikin, majalah online gitu, isinya kumpulan katalog dari semua, barang-barang yang temen jual gitu ya, terus mungkin di situ kita tambahin step di mana ketika mereka mau download, mereka pasti akan kasih, data mereka gitu ya, misalnya nama atau email atau nomor telepon yang ujung-ujungnya nanti PDF-nya akan dikirimkan ke email atau ke WhatsApp gitu misalnya gitu. Nah itu kan jadi teman-teman dapat satu tuh, orang yang benar-benar tertarik mau download dan di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk reach mereka lebih jauh lagi gitu dalam aktivitas marketing yang teman-teman pilih tentunya, gitu yang cocok. Dan yang terakhir, ternyata analisis data ini adalah, tren yang lagi, yang banyak orang saat ini sudah mulai aware dan thankfully sudah mulai aware gitu. Karena ya itu, we don't wanna waste money gitu. Kita nggak mau buang-buang uang untuk aktivitas marketing kita, kayak gitu. Kita nggak mau ngelakuin promosi yang nggak berguna gitu, yang nggak cocok untuk produk yang kita jual gitu. Di sini adalah, bagian yang menurut saya sendiri penting banget untuk kita tahu, hasil dari aktivitas digital marketing kita. Tentunya itu bisa kita tahu, itu bisa ngebuka peluang baru gitu, entah dari eksplorasi marketing activities, entah dari eksplorasi atau improvements dari produknya sendiri gitu. Jadi, it comes in many ways gitu ya. Jadi ada banyak output yang kita bisa dapatkan ketika kita berhasil untuk bisa aware dan mulai belajar untuk analisis data gitu. Gimana sih caranya kita bisa, ngomongin datanya dapat dari mana? Kita bisa dapetin dari misalnya contohnya customer-customer yang download gitu ya, customer-customer yang kita lihat nih kalau misalnya kita jualan di marketplace gitu, kita tahu, oh kita ada pembukaannya misalnya, oh yang banyak tuh kayak tadi aku bilang gitu ya, di Papua misalnya gitu ya. So kita jadi tahu harus nge-ads ke sana gitu ya. Atau mungkin kita butuh data yang lebih lebih detail mungkin kita bisa ngelakuin survei atau kita bisa ngelakuin pre-order request gitu. Misalnya orang atau early bird maybe gitu ya. Buat orang-orang yang memang udah tertarik gitu ya, sama produk kita gitu, terus kita kasih mungkin apresiasi buat mereka gitu setelah mereka ngisi form survei gitu, misalnya kita kasih diskon gitu, atau misalnya untuk early bird atau misalnya pre-order kita bisa kasih special discount juga gitu buat orang-orang yang, tertarik duluan gitu dan dari situ kita bakal tahu, mungkin kita kita bakal tahu dengan cara kita kasih, mereka pertanyaan gitu, "Kenapa, kamu mau beli ini pre-order gitu. Kenapa kamu, apa yang kamu harapkan misalnya dari produk ini? Apakah kamu lebih suka kamu lebih suka kue kering atau kamu lebih suka kue basah gitu. Nah, dari situ kan kita akan tahu selanjutnya kita akan buat produk yang mana, contohnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita kita mau bicara contoh deh, ini. Belum, sorry. Dari semua yang kita udah lakukan nih, gitu, sampai sampai kita sudah tahu trends-nya, kita sudah tahu matriks yang penting. Nah, dampak dampak dari kita berhasil gitu ya, atau kita sudah mulai dalam proses itu semua gitu, yang mulai terasa tuh apa sih gitu, selain suksesnya gitu, yang terasa tuh apa sih di customers gitu, di mata audiens gitu kan. Dampak yang terjadi itu, kita bisa ya itu, kita bisa ningkatin brand awareness automatically. Saya lupa nyampein di situ adalah automatically. Jadi semuanya akan berjalan otomatis tanpa kita perlu usaha ke step itu lagi karena ya itu, karena brand awareness kita sudah meningkat, ya itu, otomatis akan meningkat terus gitu tanpa perlu kita usaha untuk mungkin ngemulai, ads yang dari awal kayak gitu ya, kasih promosi yang memang general dan segala macam gitu. Dampak yang kita rasakan juga kita bisa tahu bahwa, oh brand awareness kita udah masif banget kayak gitu. Nah terus selanjutnya pastinya kalau di mata audiens nih kita ngomongin misalnya di Instagram profile gitu ya.
Nah, brand image-nya udah konsisten gitu ya, kelihatan nih kalau orang yang kayak, postingannya udah terkonsep banget gitu ya, kita lihat Instagram profile-nya tuh udah enak banget gitu ngelihatnya, udah kayak, oh iya jelas produknya gitu, apa namanya, atau enggak misalnya contohnya kayak mungkin, oh ini brand brand fashion ini, biasanya dia bikin baju yang emang sukanya yang oversize gitu. Nah, itu udah ketanam tuh, kalau kesebut nama brand A, oh iya kalau dia biasanya bikin baju yang oversize misalnya kayak gitu. Atau kita ngomongin, oh kue kering, oh berarti ini toko yang ini gitu. Nah, karena itu, karena, orang-orang udah aware sama produk kita, kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah yaitu kita bisa bangun, trust ya dari konsumen gitu terhadap brand kita gitu. Trust-nya dalam bentuk apa? Banyak hal gitu ya. Mereka, salah satu output-nya juga mereka bisa jadi yang tadi advocate, produk kita karena mereka percaya ya why not mereka rekomendasiin ke orang-orang kayak gitu. Terus yang terakhir, bikin engagement-nya tuh jadi tinggi ya gitu ya. Keterkaitan antara brand dan konsumen itu kuat gitu. Misalnya tiba-tiba ada yang mungkin gitu ya, saking mereka sukanya, saking mereka tuh, mmm, senangnya dengan pelayanan kita dan mereka sangat butuh produk kita, mungkin mereka bisa menawarkan diri untuk jadi reseller atau apa gitu. Nah, it will opens, many opportunities ahead gitu. Jadi, mmm ini salah satu dampak yang bisa kita rasakan ketika kita, berhasil gitu ya, pelan, step by step untuk konsisten, mempelajari dan mengetahui setiap proses yang kita lakukan gitu untuk, market our products gitu ya. Dan yang selanjutnya, ini beberapa strategi brand yang efektif gitu ya, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang atau mau untuk melakukan usaha-usaha atau improvement digital marketing activities teman-teman di sini adalah, yang pertama ini teman-teman bisa manfaatkan keywords atau hashtag yang relevan gitu. Ini saat ini bulan Ramadan mungkin sebentar lagi usai, tapi kita punya 1 tahun teman-teman untuk bisa belajar buat di next bulan Ramadan, kayak gitu ya. Untuk pentingnya untuk aware gitu ya dengan kata kunci, gimana sih cara nyari kata kunci yang relevan gitu, gimana sih cara nyari hashtag yang relevan, teman-teman bisa ke Google cari ada berbagai macam, keyword generator atau hashtag generator yang bisa ngasih tahu ini hashtag yang lagi relevan, kayak gitu ya. Terus habis itu yang kedua, teman-teman juga harus bisa, harus bisa apa ya, adaptasi, menyerap, dari tren yang saat ini ada gitu. Kalau saat ini periodenya lagi bulan Ramadan, teman-teman harus bisa, ya udah ikutan gitu buat bikin campaign khusus Ramadan gitu. Misalnya contoh kayak kasih diskon gitu, atau mungkin kalau diskon udah biasa gitu, kasih penawaran spesial misalnya bundling gitu atau misalnya dari teman-teman sendiri pengen lebih engage ngelakuin social media activity mungkin dengan minta minta si pembeli untuk post baru dikasih hadiah gitu dan segala macam gitu. Terus habis itu, selanjutnya teman-teman bisa pakai, jasa influencer gitu yang terkait dengan tema-tema Ramadan. Contohnya misalnya dari ya itu influencer-influencer, contohnya kalau jualan kue, nggak selalu harus influencer yang agamis ya gitu ya, tapi teman-teman juga bisa sesuaikan gitu karena, hari raya, Idul Fitri ini kan kita juga se-Indonesia ini libur gitu ya, semuanya liburan, semuanya happy gitu ya. Why not kalau misalnya teman-teman jualan kue, cari influencer-influencer yang memang keluarga influencer gitu ya, contohnya gitu ya, yang lebih relate gitu ya. Misalnya karena ya kayak gitu ya, apa namanya, dari teman-teman sendiri nggak perlu harus selalu terpaku sama satu hal, matriks yang besar gitu. Ukuran terbesarnya ya lagi di bulan Ramadan gini cari influencer yang mungkin agamis gitu, nggak harus selalu gitu. Kalau teman-teman jual kue, kan kue semua orang makan kue gitu dan di bulan Ramadan ini sebentar sebentar Idul Fitri kita semua libur, kita semua merayakan dan kita semua happy gitu ya karena ini libur panjang gitu ya. Ya why not untuk cari influencer yang lebih,
general gitu. Jadi teman-teman harus bisa tahu gitu ya, nggak nggak harus selalu terpaku sama satu faktor X yang besar mungkin gitu ya. Dan yang keempat ini, teman-teman bisa kasih, kisah sukses pelanggan, dalam artian di sini mungkin bisa kasih testimoni gitu, bisa share testimoni dari pelanggan gitu yang udah selama ini beli, jadi pelanggan pelanggan setianya teman-teman, di-share jadi sebuah postingan gitu ya, yang mungkin dari audiens-audiens atau dari pelanggan-pelanggan di lebaran tahun lalu mungkin ada testimoninya gitu, boleh diangkat di lebaran tahun ini gitu, supaya bisa ngeyakinin, pelanggan baru lainnya untuk mau beli, kayak gitu. Terus selanjutnya ada teman-teman bikin konten nih yang ngedukung nilai-nilai Ramadan. Nah, balik lagi ya, kayak yang tadi udah disampaikan di slide-slide awal, kita sell the problem we solve gitu ya. Bukan cuman sekedar jualan produknya doang gitu. Apa sih nilai-nilai yang teman-teman bisa ambil yang kira-kira match gitu dari produk atau jasa yang teman tawarkan dengan, saat ini periode Ramadan yang lagi berlangsung, kayak gitu. Identiknya apa sih? Contohnya misalnya baju gitu ya, baju baju muslim gitu. Misalnya, nilai-nilai apa sih yang match gitu, nggak cuma dari bajunya doang gitu yang untuk nanti dipakai lebaran gitu, tapi mungkin kita bisa ambil message lain gitu dari Ramadannya itu sendiri, kayak kebersamaan, silaturahmi, kasih sayang gitu. Oh, oke, teman-teman dari situ kepikiran buat, "Wah, ini seru nih bikin campaign untuk, beliin baju untuk ayah bundanya gitu. Jadi anak-anaknya kasih, hadiah buat ayah dan bundanya gitu. Kalau misalnya kalian beli baju sepaket nih, baju couple buat ayah bundanya gitu, teman-teman dapat promo nih supaya teman-teman di purchase berikutnya, dapat diskon untuk beli baju buat teman-teman sendiri. Nah, bisa kayak gitu, gitu. Jadi dapetin message yang nggak hanya dari produk yang teman-teman tawarkan, tapi dari, eee, banyak musim yang saat itu teman-teman lagi laluin dan saat ini adalah Ramadan, kayak gitu. Jadi nggak harus selalu ngutamain atau ngiklanin atau promosiin produk kalian yang oke punya gitu, oke mah oke gitu ya. Semua orang juga tahu enak mah enak gitu, tapi, message lain yang bisa disampaikan yang bisa narik, narik apa ya, perhatian atau narik bahkan justru sampai membangun, koneksi emosional antar konsumen gitu. Kalau teman-teman lihat sendiri di sini, mmm apa namanya, banyak banget ya gitu ya, kalau kita lihat tuh nggak hanya dari makanan yang sering sekali, erat kaitannya dengan message kehangatan gitu dan segala macam. Nah, mereka gunakan, periode Ramadan ini untuk nyampein message dari, produk yang mereka jual, kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ngoptimalin nih campaign email marketing. Nah, buat teman-teman yang belum aware atau misalnya baru aware-aware dikit gitu ya. Nah, teman-teman kalau di email marketing ini langsung direct gitu ya, bisa kasih konten yang benar-benar pas gitu buat, segmentasi dari, audiens teman-teman, dari segmen email subscriber teman-teman, kayak gitu ya. Jadi misalnya teman-teman langsung ngiklanin baju, muslim perempuan untuk audiens, atau subscriber teman-teman yang perempuan aja gitu. Atau misalnya, teman-teman ngiklanin, baju muslim anak-anak gitu ya, untuk, segmen ibu-ibu aja, kayak gitu. Nah, di situ, dengan adanya kontak labeling atau kontak segmentation di email marketing ini, teman-teman bisa dengan leluasa explore campaign-campaign yang memang sifatnya personal gitu ya, ke orang-orangnya langsung gitu. Jadi mereka akan langsung terima dan mereka akan langsung tahu, "Oh iya ini yang saya butuhkan," gitu, baju untuk anak-anak gitu, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada, strategi yang bisa dilakukan yang terakhir ini adalah
promosiin produk atau layanan gitu ya, dari teman-teman sendiri untuk expand lebih luas lagi ya, karena saat ini delivery, apa ya, jasa delivery itu udah udah sangat, apa ya, accessible di mana-mana gitu, thankfully. Jadi teman-teman bisa wider, product expansion teman-teman ke e-commerce atau marketplace karena bisa se-Indonesia, atau mungkin teman-teman mau targetin, e-commerce atau marketplace yang di luar kayak gitu ya. Dan ya itu, seperti yang kita udah tahu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak banyak lainnya gitu. Teman-teman tinggal bikin, mmm, packaging yang mungkin yang aman gitu, atau misalnya bisa bikin, apa namanya, paket atau bundling segala macam yang memang bisa ngedukung orang-orang yang mungkin dari pembelian jauh supaya nggak beli satu-satu doang, bisa sekaligus dan lebih murah gitu, why not? Nah, kayak gitu. Jadi, kurang lebih itu, strategi yang mungkin teman-teman mungkin ada yang udah aplikasikan atau ada yang bagian-bagian yang belum bisa dicoba, kayak gitu. Selanjutnya nih, nah ini, terakhir sih, dari saya mau bahas untuk case study. Bagaimana sih penerapan, yang kurang lebih, realnya gitu ya dari apa yang, aktivitas digital marketing yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini gitu ya. Yang pertama, ini ada satu case study aja, tapi di sini saya coba jabarkan sampai ke kesimpulan gitu. Jadi lengkap ya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat penilaiannya langsung dari awal, dari latar belakang, terus habis itu, dari strateginya juga, terus hasilnya, analisa, kesimpulan, gitu. Nah, yang pertama ini contoh aja ya teman-teman ya. Ada satu penjual toko kue, namanya Mom's Backyard gitu ya. Ini kebetulan, toko kue mamaku sendiri gitu, yang nggak aktif. Jadi jadi ini cuma jadi case study aja gitu ya, karena nggak kepikiran yang lain-lain. Dan kalau, when it comes to Ramadan, saya sendiri selalu, membayangkan makanan kue kering yang enak-enak gitu ya. Jadi, ini contoh aja gitu ya dari toko kue Mom's Backyard ini, pengennya sukses buat ningkatin penjualan parcel Ramadan. Jadi di sini fokusnya adalah subjeknya ini, objeknya ini adalah toko kue yang namanya Mom's Backyard gitu. Goals-nya apa? Dia mau sukses untuk ningkatin penjualan. Subjeknya apa? Parcel Ramadan. Barang yang mau dijual itu adalah parcel. Nah, dia nggak jual cuman parcel doang gitu, mungkin dia juga jual yang satuan gitu. Tapi di sini dia fokus mau jual parcel. Di sini maksudnya dia fokus mau ningkatin penjualan parcel gitu ya. Jadi, di sini ya itu latar belakangnya dia tadi yang seperti udah aku jelaskan gitu ya, memutuskan untuk, gunain digital marketing sebagai strategi untuk mencapai tujuannya gitu ya, tujuannya supaya sukses jualan parcel gitu kan. Nah, strategi-strategi apa sih yang mereka lakukan di sini yang mereka punya? Mereka tuh, ngelakuin, apa, memperbanyak, meningkatkan jumlah pilihan produk. Mungkin awalnya mereka cuma fokus jualan nastar sama kastengel aja gitu, tapi karena isi parcel itu ada banyak, jadi mereka, bikin varian produk baru untuk bisa bikin parcelnya itu jadi lebih bervariasi lah isinya gitu. Jadi, mereka kasih, penawaran ya yaitu yang isinya tuh lengkap, semua varian kue ada, gitu kan. Nah, yang selanjutnya strateginya mereka, karena dulu mungkin logonya, kurang oke gitu, kurang eye catching gitu ya, jadi mereka, rebrand gitu. Rebrand dengan cara bikin logo baru, terus mereka kasih tema visual atau looks packaging yang baru gitu, atau look. Terus habis itu mereka tuang itu ke dalam digital, mungkin dengan foto-foto produk dan, apa, tampilan profile digital, sosial media mereka yang lebih baru, kayak gitu. Dan di situ jadi terlihat lebih proper kayak gitu ya. Terus habis itu, setelah itu mereka juga ngelakuin, di sini contohnya adalah Facebook Ads. Kenapa mereka ke Facebook Ads? Karena di Facebook Ads itu banyak ibu-ibu yang bermain Facebook gitu ya. Banyak ibu-ibu yang suka belanja dari Facebook gitu ya. Jadi mereka,
nyasarnya bukan ke anak-anak muda yang sukanya scrolling IG, tapi mereka nyasarnya ke ibu-ibu yang suka scrolling Facebook gitu, yang suka beli-beli barang di Facebook gitu. Nah, akhirnya mereka, ngiklaninnya di Facebook gitu. Nah, mereka, bikin 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 visual yang bagus gitu kan, terus habis itu, mereka retargeting ke kota-kota, ads-nya untuk muncul di kota-kota yang memang pelanggan mereka selama ini banyak datang untuk beli, gitu. Nah, jadi nggak sembarangan langsung se-Indonesia gitu, atau nggak sembarangan kayak, yang deket-deket aja gitu. Loh kok mau expand kok gitu kan. Jadi ya mereka pasti harus lihat gitu dari tracking, history order yang sebelumnya, itu lebih banyak, pelanggan beli dari daerah mana gitu ya. Terus yang selanjutnya menggunakan platform delivery gitu ya, penjual toko kue ini ya dia harus bisa apa ya, barang atau produk yang mereka jual, mereka mau, bisa dikirim pakai delivery apa aja gitu, yang dipastikan dari packaging dan dari pengemasannya tidak akan hancur gitu ya, tidak akan rusaklah kuenya gitu begitu sampai gitu. Nah contohnya, dalam hal ini GoFood atau GrabFood, tapi kalau mau lebih expand lagi mereka bisa pakai pengiriman yang benar-benar jauh antar kota gitu ya. Nah itu dari situ strategi mereka, selain dari akses gitu ya, selain dari akses untuk, pengiriman ya mereka juga improve di, packaging gitu ya. Terus habis itu selanjutnya dari mereka sudah melakukan strategi-strategi itu, hasil yang didapat tuh apa? Itu dalam periode bulan Ramadan, toko kue ini berhasil, mencapai ya apa yang, 50% dari, penjualan gitu ya, sebesar 50% penjualan kenaikan gitu ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena mereka melakukan sesuatu yang baru gitu, yang belum mereka lakukan atau mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya tapi belum maksimal. Kali ini karena sudah aware dengan audiens mereka, sudah kenal, sudah lebih tahu dan sudah lebih detail memperhatikan segala macam aspek, akhirnya mereka bisa achieve, penjualan 50% lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Dan pastinya juga gitu ya, kalau dari saya sendiri ya, peningkatan followers itu adalah bonus. Peningkatan followers itu adalah bonus bukan sesuatu yang ditujukan, gitu ya. Karena di sini mereka ingin ada pembelian, karena di sini faktor goals utama suksesnya mereka ini adalah pembelian. So, mereka ya itu, jadi followers ini sebagai bonus lah dari aktivitas marketing mereka yang berhasil followers-nya meningkat gitu, banyak orang yang lebih tertarik dengan produk mereka gitu kan, walaupun mungkin baru aware doang, tapi akhirnya karena mereka fokus ke yang beli, ya udah gitu, jadi followers-nya mungkin meningkatnya lebih banyak kayak gitu. Terus habis itu, karena banyak yang beli, ya banyak orang yang kasih review, banyak orang yang kasih rating, yang kasih feedback di platform online. Misalnya kayak tadi jualan di marketplace, ya banyak orang yang nge-rating gitu, atau misalnya di Instagram banyak orang yang nge-repost gitu, banyak orang yang nge-post di IG story mungkin, gitu, banyak orang yang say thanks mungkin di DM ataupun di kolom komentar, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus habis itu, dari sini kita perlu menganalisa, ketika sukses teman-teman tolong jangan puas, marketing is all about process, aku tekankan sekali-kali lagi, gitu ya. Kita harus bisa mempelajari dari kesuksesan itu apa yang bisa diambil supaya di selanjutnya ini kita bisa upgrade mungkin gitu ya, upgrade the level of marketing activity-nya mungkin gitu, kita bisa expand produknya atau segala macam. Nah di sini, apa yang mereka berhasil analisa adalah yaitu dengan menambahkan variasi produk kue kering mereka gitu ya, sehingga menarik minat minat konsumen gitu. Jadi, orang-orang yang beli itu nggak hanya disuguhkan dengan parsel yang variatif, tapi orang-orang yang beli satuan juga mereka bisa, dapat beli produk-produk baru gitu, nggak hanya juga dari pembelian parselnya doang, kayak gitu. Nah, terus habis itu,
dengan mereka ciptain logo atau tema visual yang baru gitu ya, orang-orang jadi lebih tertarik buat nge-repost, orang-orang jadi lebih tertarik buat nge-share karena looks-nya oke, karena looks-nya bagus, atau misalnya dengan si pembeli-pembeli yang udah terima barangnya karena looks packaging-nya bagus, ya mereka nggak akan sungkan lah buat posting, kayak gitu. Terus habis itu, analisanya juga dari mereka menjalankan iklan Facebook Ads dengan target audiens yang tepat, mereka bisa ketemu sama orang-orang yang memang mencari, parsel kue kering buat bulan Ramadan ini gitu. Di kota-kota yang memang sudah dari kota-kota yang memang sudah kita targetkan kayak gitu. Jadi hanya mereka gitu karena kita tahu mereka yang butuh, ya kita suguhkan kepada mereka gitu ya, barang atau produk kita gitu. Jadi benar-benar langsung direct gitu. Kita nggak buang-buang budget buat ngiklanin ke Makassar mungkin, kita nggak buang-buang budget buat ngiklanin ke Sumatera, karena yang beli itu banyakan dari timur, misalnya kayak gitu. Nah, terus, yang terakhir ini analisanya adalah itu, kita bisa manfaatin platform delivery yang kayak tadi Gojek sama, GoFood sama GrabFood, itu untuk bisa akses ke tempat-tempat yang lebih dekat, gitu. Terus juga kita bisa, manfaatin untuk, dengan packaging kita yang udah segitu bagusnya gitu, kita bisa juga kirim dan, produk kita ke tempat yang jauh, kayak gitu. Apa namanya, jadi kita bisa ya itu, bisa memanfaatkan seluruh, platform delivery yang ada, karena kita sudah mengimprove dari packaging produk kita sendiri, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi karena ya itu, karena banyak yang beli dari, tempat yang dari kota yang jauh, kayak gitu. Nah, kesimpulannya apa sih, gitu. Dari campaign digital marketing di bulan Ramadan yang dilakukan oleh toko kue ini, mmm kita itu dari tokonya ini ya maksudnya ya, mereka tuh mencoba untuk menyampaikan sebuah message gitu ya, message yang menjadi tradisi gitu ya selama ini gitu ya, masyarakat yang merayakan, Idul Fitri gitu ya, untuk berbagi gitu, untuk kasih mereka bikinkan, apa namanya, package parcel yang memang oke gitu ya, dapat kesan-kesan ramahnya gitu, dapat kesan berbaginya, senangnya gitu, dikasih parcel yang bagus, packaging-nya yang enak, kuenya yang bahkan, semua masyarakat di berbagai daerah bisa beli kue dari Mams Backyard ini dan bisa, ya itu kasih-kasih mungkin ke rekan koleganya, ke keluarganya gitu. Dan ya itu dari toko Moms Backyard ini mereka berhasil expand gitu, mereka berhasil untuk ketemu orang-orang yang tepat yang memang, membutuhkan produknya mereka ini gitu, yang memang senang karena karena selain kuenya enak, ternyata Moms Backyard dari branding nih, jadi brand yang lebih oke gitu, packaging-nya lebih bagus gitu. Nah, mereka dapat dari situ ya itu, hasilnya udah pasti maksimal dan, gimana ya, dan trust me juga gitu, orang-orang yang sama ini mereka akan satisfy gitu kan, namanya namanya makanan ya gitu ya, selalu menjadi kebutuhan, bisa jadi mereka akan beli lagi di lain waktu, di luar bulan Ramadan ini gitu, untuk kebutuhan konsumsi pribadi atau mungkin untuk kado untuk orang lain, kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, eee, dari penyampaian materi saya hari ini gitu tentang strategi digital marketing untuk bisnis di bulan Ramadan, kayak gitu. Oke, ke Kak Vira mungkin atau udah dibuka kolom Q&A? Aku udah langsung game Oke. time aja nih. Oke, thank you Kak Gita, atas pemaparan Ya, materinya tadi lengkap banget ya teman-teman. Tadi dikupas tuntas dari A sampai Z gimana sih strategi digital marketing itu gitu. Nah, tadi setelah pemaparan materi, kita sebelum Q&A, kita ada sesi games dulu ya Kak Gita ya dan teman-teman. yes. Dan untuk sesi games dan Q&A-nya bakal dibantu Pandu sama Kak Pika. Halo Kak Pika.
dibantu pandu sama Kak Pika ya teman-teman. Untuk waktunya Vira persilahkan. Silakan Kak Pika. Sorry Kak Vira, ini aku perlu share screen atau stop? Oh oh, di-stop aja nggak apa-apa, karena nanti dari kita yang Oke. bakal share screen untuk Kahoot-nya. Oke. Oke, halo selamat sore teman-teman. Sore Oke, Kak Pika. aku izin share screen sama aku mau share untuk apa namanya link gamesnya ya. Buat teman-teman boleh banget ikutan gamesnya langsung. Nanti akan ada sesuatu yang menarik dari Kak Vira. Oke, untuk linknya sudah aku bantu kirim melalui chat. Aku juga izin share screen buat teman-teman bisa langsung join aja di link gamesnya ya. Oke, ini pinnya teman-teman, boleh langsung join aja ya untuk gamesnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau join gamesnya, jangan lupa namanya sesuai dengan nama teman-teman ya, jangan yang unik-unik. Nanti kalau misalkan teman-teman menang, kita bisa lebih mudah untuk menghubungi teman-teman. Ayo, aku tunggu sampai jam 17.15 ya. Oke, udah ada Kak Rita nih yang join, Kak Huza, Ade Kristianto, Kak Ferry, Kak Luna. Oke, Kak Ferans ada. Sekitar 20 lebih ya, teman-teman boleh, ayo ikutan dong, kita baru 7 orang nih. Untuk pertanyaan-pertanyaannya masih seputar materi yang tadi dijelasin sama Kak Gita. Yang pasti seru banget buat nemenin teman-teman ngabuburit kali ini. Oke, tuh udah banyak yang join, guys. Oke, 17.12. Masih tinggal 3 menit lagi, aku tunggu ya teman-teman. Oke, masih 11 orang nih. Ayo teman-teman yang lain ikutan yuk. Masih ada 13 orang, bisa langsung join. Kita 2 menit lagi akan mulai loh teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang mau ikutan akan dapat sesuatu yang menarik. Lumayan loh buat teman-teman. Oke. Oke, aku bantu reminder lagi ya teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman untuk yang mau ikutan gamesnya bisa banget. Jangan lupa pastiin join pakai nama teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menang gamesnya, teman-teman bisa mudah dihubungi sama tim kelas. Oke, 17.14, 1 menit lagi. Aku mulai dikit lagi ya. Oke, udah ada 16 orang. Halo Kak Safa, Kak Ria. Tambah siapa ini? Ada Kak Ragil, ada Sultan, ada Kak Risma, Septiani. Oke. Oke, ada 17.15, aku langsung mulai aja ya teman-teman. Jeng jeng. Oke. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa 3 tahapan dalam pembuatan funnel
pemasaran digital. Ayo, ada awareness, interest, action, atau persuasion, sales, referral. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah oke, pinter-pinter banget deh teman-teman kelasku ini. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Oke, kita next. Oke, pertanyaan kedua, apa keunggulan video pendek dalam pemasaran digital? Lebih murah atau ROI yang lebih baik? Jawabannya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wah keren-keren banget emang teman-teman kelas ini pasti pada merhatiin materi banget ya dari Kak Gita ini. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga dari 6 pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah, apa manfaat dari memanfaatkan media sosial dalam pemasaran digital? Meningkatkan biaya promosi atau meningkatkan brand awareness dan engagement? Oke, apa jawabannya? Tadi ada loh di materinya. Jawabannya adalah, wah, keren, 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 keren. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kita lihat scoreboardnya dulu, ada Kak Safa memimpin dan Kak Sultan juga Kak Huza. Ayo teman-teman dibalap yang mau ngebalap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa keuntungan dari menggunakan grafis yang menarik dalam pemasaran digital? Menarik perhatian viewer untuk membaca konten atau lebih murah? Bisa dipilih mau yang merah atau yang biru. Oke, pintar jawabannya. Yang merah ya, menarik perhatian viewers. Oke, lanjut lagi di pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah, apa tujuan dari analisis data dalam pemasaran digital? Meningkatkan biaya promosi atau mengidentifikasi peluang baru dan memperoleh info baru tentang target market? Kalau tadi dijelasin loh sama Kak Gita. Oke, jawabannya keren. Wah, benar semua teman-teman, keren banget sih. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan terakhir adalah, apa strategi efektif dalam mempromosikan bisnis di bulan Ramadan? Mengadakan konten kreatif yang relevan dengan bulan Ramadan atau memberikan diskon besar-besaran? Oke, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Wah, keren, 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 keren. Oke, kita lihat scoreboardnya. Siapa yang memimpin? Oke, Kak Huza ketiga. Oke, yang kedua ada Kak Safa. Kemudian ada jeng, 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 jeng. Siapa nih yang pertama nih? Wah, ya, Kak Sultan. Kak Sultan, terima kasih buat teman-teman sudah ikutan gamesnya. Kita lanjut ke Q&A. Nah, tadi teman-teman udah sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di Slido. Aku bacain ya untuk Kak Gita. Aku bantu bacain ya untuk pertanyaannya. Ini ada dari Kak Ferry Hendrian. Kak, gimana cara bangun mindset untuk memulai jualan secara online jika pasar yang kita tuju itu sudah banyak pesaing? Oke, buat Kak Gita mungkin boleh dibantu jawab pertanyaannya, Kak? Halo, sorry Kak Devi, Kak, tadi dari siapa? Dari Kak Ferry. Kak Ferry, thank you udah bertanya. Jadi gimana ya, sekarang ini semua hal tuh bisa dijual, Kak Ferry, gitu ya. Sekarang ini nggak hanya produk, bahkan jasa gitu ya. Kalau kita lihat di Shopee tuh, aduh udah contohnya aja ya gitu, karena saya perempuan gitu kan, market ya perempuan biasanya ke Shopee ya larinya gitu ya. Jadi contoh aja nih di Shopee misalnya, kita tuh bisa lihat tuh berbagai macam, bahkan nggak cuman jual produk gitu, nggak cuman jual barang yang kita bisa temukan sehari-hari gitu ya.
Tapi mereka tuh banyak juga yang jual resource gitu ya, banyak yang jual segala macam gitu dan dari saya sendiri, saya tuh juga pelaku bisnis gitu ya, online gitu saat ini, gitu. Baru banget mulai gitu ya, iseng-iseng buka jual jasa, apa namanya, digital artwork gitu ya, karena saya sendiri suka ngegambar gitu, jadi, iseng gitu. Padahal kalau kita lihat ya competitors gitu di luar sana, dia bisa 50% atau setengah harga lebih murah daripada kita gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah kita harus tahu, kita mau jual satu satu produk itu, misalnya contoh kayak yang saya jual saat ini, digital illustration gitu ya. Dari saya sendiri mesti ngerti gitu ya, kayak orang-orang yang kita lihat gitu ya, apalagi udah jelas nih competitors-nya ada gitu ya, dan walaupun banyak gitu ya competitors-nya ada, kita harus bisa pelajarin siapa yang beli produk mereka gitu, siapa yang, apa namanya, produk yang mereka jual tuh mereka jualnya kayak gimana gitu. Kita kalau dari saya sendiri ya, saya coba pelajarin apa yang berbeda gitu. Ujung-ujungnya kita pasti mau kasih sesuatu yang berbeda. Berbedanya itu apa? Entah kita jual yang emang lebih murah gitu ya, perang harga gitu, atau kita jual sesuatu yang lebih terkonsep gitu. Nah, di sini kan, di sini kita perlu perlu pintar untuk menganalisa gitu ya, apa kelemahan dari si competitors ini. Kalau di dalam marketing itu biasanya yang saat ini juga saya lagi conduct itu adalah, mmm, competitor analysis gitu ya, dan di situ kita mesti tahu, ada framework-nya namanya SWOT ya, strength, weakness, opportunities, sama threats. Nah, di situ tuh, kita mesti tahu kelemahannya mereka tuh apa, gitu. Selain dari kelebihannya, karena udah pasti kita lihat competitors, wah udah banyak banget yang beli gitu ya, udah banyak banget cards yang terjual gitu ya, dan kita harus tahu weakness-nya tuh di mana, kita lihat apakah, bintang satunya banyak, kita lihat, komplainnya mereka gimana gitu. Apakah kita lihat juga misalnya, oh mereka cuma jualnya ini gitu. Kita jadi bisa tahu, another creative idea buat bikin satu improvement yang berbeda gitu. Kalau misalnya mereka jual cuma digital illustration, flat styles gitu, mungkin ya cuman gambar yang simpel, eee kita bisa jual, flat illustration juga tapi lebih terkonsep. Misalnya kita sediakan mereka, output yang, suitable buat banyak, media gitu. Misalnya nih kalau dari saya coba open, buat yang misalnya teman-teman yang memang mau, ngedesain buat, di rumah gitu, misalnya kayak buat mereka masuk ke bingkai, saya bisa bantu cetakin gitu, nggak cuman ngedesainin doang, kasih soft copy-nya gitu, tapi saya bisa bantu cetakin juga gitu. Of course itu akan nambah income charge lagi gitu kan. Nah itu adalah hal-hal yang kreatif, hal yang baru yang kita pelajarin dan kita tidak temukan dari competitors gitu. Contohnya seperti itu. Jadi justru jangan takut gitu, karena memang saat ini ya semua hal bisa dijual gitu. Jadi di dunia ini kayaknya udah nggak ada sesuatu yang baru gitu untuk kita ciptakan gitu. Segala sesuatunya sudah ada, tersedia, tapi bagaimana kita, kreatif untuk bisa kasih sesuatu yang balik lagi solutif gitu. Karena biasanya misalnya contohnya balik lagi ke yang aku jual ya, gitu, digital illustration. Biasanya orang-orang masa cuman dicetak di HP gitu, kita kasih mereka lah print output-nya gitu ya, atau dengan cara packaging-nya gitu ya. Misalnya kita kirim gitu kan, kita kasih, nggak cuman soft file-nya doang yang bentuknya QR gitu, mungkin untuk mereka scan dan mereka download, tapi misalnya kita kasih print out-nya juga gitu. Jadi entah itu dari produknya, atau dari servisnya, atau dari harganya, gitu. Nah, banyak faktor kita bisa make difference gitu loh. Nggak harus sesuatu hal yang berbeda, yang terlalu idealis gitu ya, yang baru gitu. Of course, it will cost a lot gitu ya, akan memakan banyak biaya. Jadi, mmm
yang paling penting itu adalah bagaimana kita kreatif untuk bisa mengasah sih dari hal yang sudah ada gitu. Dan itu perlu kemampuan untuk research. Balik lagi tadi di materi ada data analysis gitu. Kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Apakah sudah cukup menjelaskan? Oke, terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Mungkin aku bacain lagi nih dari teman kelas. Ada lagi pertanyaan dari teman kita yang tidak mencantumkan nama. Kak, seberapa efektifkah ketika kita memasarkan produk melalui Reels IG dibandingkan menggunakan Ads? Apakah bisa dikatakan hemat budget dibanding menggunakan Ads? Terima kasih. Oke, ini yang menjadi pertanyaan aku di awal-awal masuk ke digital marketing gitu. Kalau misalnya ada influencer yang ngepost aja nggak pakai nge-ads, udah banyak gitu ya yang tertarik gitu ya. Kenapa mesti ngejalanin ads gitu. Nah, balik lagi dengan apa yang kita punya gitu. Dari teman-teman sendiri ini bicara soal organik sama paid marketing ya gitu ya. Dan apa namanya, kita perlu tahu gitu dari kita sendiri seberapa kuat, interaksi kita atau seberapa besar engagement kita di sosial media. Nah, itu tadi matriks yang udah aku sampaikan sebelumnya, seberapa banyak followers kita, seberapa banyak, engagement kita, semua kita bisa lihat di analitik, masing-masing sosial media kita gitu ya, seberapa kuat gitu. Kalau misalnya dirasa belum kuat dan belum se-powerful itu, misalnya memang yang nge-like 100 gitu, memang yang lihat video atau yang lihat video memang 100 tapi yang nge-like 1, atau memang yang nge-like 100 tapi nggak ada yang beli. Nah, untuk tahu dan paham itu ada di, slide-ku yang sebelumnya, gimana caranya, oh berarti sebenarnya orang-orang ini tuh udah consider sama produk kita, tapi mereka belum belum apa ya, belum pasti untuk bisa mau beli atau enggak gitu, belum yakin. Nah baru, pilihan tentang untuk ngelakuin promosi secara organik atau paid promotion ini adalah ya dengan cara kita tahu itu gitu. Oh berarti sebenarnya engagement kita tuh udah tinggi di sosial media. Apa yang perlu kita lakukan supaya mereka bisa beli gitu. Caranya sih nggak selalu ads, tapi kalau misalnya saat ini ngomonginnya ads, ya mungkin kita bisa boost ke orang-orang yang memang sudah tertarik aja gitu. Supaya mereka dibanjiri terus pikirannya dengan produk kita gitu. Mereka dibanjirin di setiap activity sosial media mereka dengan produk kita gitu. Sehingga ya itu makin nempel brand image-nya, makin kuat message-nya, ya akhirnya beli gitu. Jadi, sebenarnya bukan dari saya sendiri bukan mana yang kuat gitu. Kalau memang dari sosial media organik kita aja udah tinggi gitu ya maksudnya, atau misalnya kalian bisa melihat potensi, oh ini peningkatan per minggunya sih bagus gitu ya. Banyak interaction-nya, followers-nya meningkat gitu. Nah itu kan kalian bisa lihat potensinya itu sendiri dan bisa memutuskan gitu kapan harus pindah ke step selanjutnya atau kapan kita harus coba, activity yang lain, kayak gitu. Jadi, mmm, bukan permasalahan bagus mananya, kalau ads itu udah pasti bagus, tapi ads juga kalau kita nggak bisa set up gitu, ya akan percuma juga gitu, seperti tadi yang sudah aku sampaikan gitu. Jadi teman-teman perlu untuk tahu sekarang teman-teman tuh ada di mananya dulu. Gitu. Ada di mananya dulu baru nanti akan tahu, oh ya udah berarti bener kalau udah di tahap seperti ini, followers udah banyak, interaction udah tinggi tapi mereka cuma aware-aware doang gitu. Apakah kita tidak mau banjiri mereka setiap hari dengan ads kita? That's it maksudku, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Gita atas jawabannya sangat bermanfaat banget ya. Jadi bukan bagaimana cara membandingkan suatu em, sesuatu yang satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan hal tersebut. Oke, tadi merupakan penutup dari sesi tanya jawab kali ini. Dikarenakan waktu yang terbatas, buat teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, bisa banget reach out Kak Gita via LinkedIn atau sosmednya.
Nah, aku kembalikan lagi kepada Kak Vira. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut, games-nya juga, bantu tanya-tanya sama, Kak Gita dan aku. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you, Kak Pika. Oke, teman-teman, mohon maaf ya untuk yang belum kejawab pertanyaannya, nanti bisa langsung reach out Kak Gita, maybe lewat LinkedIn ya, Kak Gita ya? Boleh kan ya? Lewat Boleh LinkedIn, silakan. lewat sosmed. Oke, Kak Boleh Gita, banget. karena waktu kita terbatas nih, thank you banget sekali lagi udah sharing-sharing ilmunya sama teman kelas. Semoga materi dari Kak Gita hari ini bisa jadi insight baru ya untuk teman-teman kelas yang udah join hari ini. Dan Amin. semoga di next webinar kita bisa ketemu lagi ya, Kak Gita ya. Oke Seneng deh. banget. Thank you, Kak Amin, Gita. amin, amin. Terima kasih Oke, teman-teman ya. semuanya. Oh ya, aku senang banget tadi kuisnya banyak yang berhasil jawab. Betul ya. Oh iya, sebelum Keren kita tutup, kalian. dari Kak Gita ada closing statement nggak nih untuk teman kelas sebelum kita tutup? Oke. Ditanya closing statement nih. Balik lagi ya teman-teman ya, untuk digital marketing ini, kalau kita rasa prosesnya tuh berat banget ya gitu ya, gimana sih caranya supaya bisa terkenal, istilahnya kayak gitu ya. Gimana caranya sih supaya bisa terkenal ini produk gitu ya. Caranya adalah dengan pelajarin every step. Karena marketing itu semuanya di setiap stage-nya itu, di setiap step-nya, setiap kenaikan satu angka, 1%, it's a process learning, never ending process of learning. Sekalipun kalian udah viral, followers-nya 1 juta, manusia nggak pernah puas kan. So, kita harus terus belajar, kayak gitu. Jadi penting untuk tahu, aware banget kita tuh, posisinya ada di mana. Jadi bukan permasalahan mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik, tapi mana yang lebih tepat untuk kita, kayak gitu. Oke, teman-teman, intinya jangan berhenti berproses, pesan dari Kak Gita. Oke deh, Kak Wow, Gita, thank fokus you so marketing. much ya. Sampai bertemu di next webinar Dengan senang selanjutnya. hati. Bye-bye. See you. See you. Dan untuk teman kelas yang masih stay sama aku di sini, sesuai dengan info yang udah aku sounding di awal tadi, aku bakal kasih info menarik. Kak Gita kalau mau live duluan gak apa-apa ya? Oke, siap Oke, Kak Vira, Kak ya. Devika, terima kasih teman-teman semuanya. Thank See you. you. See you. Bye-bye. Oke, Bye-bye. teman-teman. Sesuai dengan yang udah aku sounding tadi, aku mau ngasih info menarik sama teman kelas yang udah join sama aku sampai akhir. Aku juga mau appreciate banget nih sama teman-teman yang udah mau stay tune sampai sama aku di akhir. Sampai akhir ini, aku mau kasih info menarik. Aku izin share screen ya. Oke, teman kelas. Tadi udah dijelasin lengkap banget materi digital marketing dari A sampai Z sama Kak Gita. Nah, di kelas.com ini kita juga ada nyediain bootcamp digital marketing yang juga nggak kalah lengkap dari materi-materi yang tadi juga disebutin sama Kak Gita. Di sini benar-benar dikupas tuntas mulai dari fundamentalnya sampai dengan per topik-topiknya secara spesifik kayak gitu. Dan untuk keuntungannya ikut bootcamp backclass.com ini sesuai yang udah aku sounding di awal juga tadi, waktu belajarnya fleksibel, terus juga ada pembuatan portofolio, simulasi interview, ada juga live session, juga ada sertifikat dan rapot, ada juga penyaluran kerja, kok tenaga kerja, salah. Dan untuk teman-teman yang tertarik, khusus untuk peserta webinar hari ini, aku kasih harga di harga 399.000 aja teman-teman. Yang tadinya harga normalnya di 2.499.000 dengan menggunakan kode voucher siap jadi DM, teman-teman bisa langsung redeem aja dengan kode voucher ini atau bisa langsung daftar aja di bit.ly/bootcamp/DM. Teman-teman bisa mendapatkan harga di 399.000 aja. Bisa di capture atau bisa langsung tanya ke WhatsApp admin kita untuk seputar bootcamp digital marketing ataupun bootcamp-bootcamp lainnya. Oke deh, itu dia tadi ya teman-teman informasi menarik dari aku dan juga akhir dari rangkaian webinar kita di sore hari ini. Aku Vira, aku pamit undur diri. Sekali lagi thank you teman-teman yang udah join dan untuk teman-teman yang tahu atau kepo untuk Kak ada agenda webinar lagi nggak untuk dalam waktu dekat ini ada teman-teman nanti kita juga bakal ada webinar copywriting di tanggal 20. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa pantengin aja di sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok ataupun di LinkedIn.
Oke, itu dia tadi teman-teman ya, untuk semua rangkaian sudah kita laksanakan. Semoga di next webinar kita juga bisa ketemu lagi. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku Vira, aku pamit undur diri dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman bentar lagi yang menjalankan. Aku Vira, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Bye-bye.